Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga. Terima kasih pada bapak-bapak. Hari ini ada sedikit nanti informasi mengenai penyemprotan. Hari ini saya sangat berbahagia sekali ya, karena beliau adalah sangat saya kagumi, yaitu Pak Panut. Kita sedang di Purwakarta ini, jadi nanti Pak Panut ada beberapa hal akan disampaikan, yaitu mengenai bagaimana penyemprotan pupuk secara melalui daun atau foliar ya. Jadi nanti ada prinsip-prinsipnya, baik itu pupuk daun maupun pestisida. Itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui supaya apa? Hasilnya optimal ya. Nanti Pak Panut akan menjelaskan sebelum nanti kita aplikasi. Jadi nanti ada alatnya, nanti beliau yang akan menyampaikan. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung ke lapangan saja. Siap Pak ya? Ya. Oke. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Oke, sahabat Mutiara, pagi hari ini saya sedang di kebunnya Bos Asnu, yaitu kebun terong ya. Ini nanti saya akan tanya-tanya beliau sedikit ya. Jadi pada acara pagi ini kita ada jelajah tani ya. Jadi untuk bagaimana pengaplikasian pupuk daun, terutama Profit Series produk Merauke Tetap Jaya ini supaya lebih maksimal hasilnya. Oke, ini salam sehat Pak Bos. Alhamdulillah. Gimana? Bahasa Indonesia apa bahasa Jepang ya? Oke. Pak Asnu, Ya, ini udah berapa hari nih terongnya? ini 39 hari Pak. 39 hari. Jenis terong panjang. Terong ungu panjang. Terong ungu panjang ya. Pemupukannya apa nih? Pengecorannya apa? Terus ada pupuk foliar kah? Ya Pak. Ini terong ungu panjang. Saya dasar ini pakai mutiara Pak. Dasarannya ya? Ya, dasar pakai mutiara. Di lubang dulu. Seri berapa? Mutiara seri berapa? 16. 16. Nah, setelah ditugal Pak, saya pakai dasaran sekitar 10 sampai 15 biji. Oh, berarti berapa gram ya? Ya, sekitar 1 sampai 2 gram ya. Iya. Nah, setelah 1 minggu saya tanam terong. Nah, ini baru segini. Yang pertama pemupukan mutiara sama karate boron.
Pemupukan yang kedua kemarin umur 30 hari pupuk Mutiara Grower sama Karate Boron. Nah, ini baru 2 kali mupuk, Pak. 2 kali berarti ya? Ya, 3 kali sama dasar. Umur 39 hari. 39 ya. Menurut saya ini sangat bagus, Pak. Karena umur 39 hari, 2 kali pengocoran, tapi udah montok gini. Oke. Terus pupuk lewat daun ngangge apa pakai Pitoplek, Pak. Pitoplek baru 2 kali. 2 kali ya? Ya. Sama MGS. Oh, 1 kali. Maroke MGS. Ya. Itu aja pemakaian pupuk dari Maroke aja itu, Pak. Oke, Sobat Mutiara, jadi kebun terong ini kayak sistem pemupukan dari Maroke Tetap Jaya ya. Jadi pupuk dasarnya NPK Mutiara 1616, terus pengocorannya NPK Mutiara 16 plus Karate plus Boroni. Terus ini udah menjelang bunga, jadi Pak Asnu pakai NPK Mutiara Grower dicampur dengan Karate plus Boroni. Nah, untuk jelasnya silahkan nanti sahabat Mutiara bisa klik di website kami ya, npkmutiara.com atau maroketetapjaya.com. Oke. Nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Panut ya. Pak Panut ini dulu adalah di Singgenta ya. Sekarang udah pensiun, tapi masih berkiprah untuk membantu kita untuk supaya usaha pertanian kita lebih maksimal ya. Nah, ini salah satunya hari ini kita nanti akan menyimak beliau bagaimana cara mengaplikasikan pupuk melalui daun, karena ada beberapa prinsip nanti yang harus atau kaidah-kaidah yang harus diperhatikan sama kita semua ya, supaya nanti hasilnya lebih optimal ya. Jadi nanti silahkan simak baik-baik. Monggo Pak Panut ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas mengenai teknik penyemprotan. Jadi bagaimana cara yang paling baik kita menyemprot tanaman kita, baik itu menyemprotkan pupuk daun ataupun menggunakan pestisida. Tentunya Bapak-bapak sudah ahli semua dalam soal menyemprot. Jadi keahlian yang sudah Bapak miliki sekarang ditambah dengan pengetahuan mengenai apa saja sih yang harus diperhatikan waktu kita menyemprot. Yang pertama, gunakan air jernih. Karena kalau airnya air keruh mengandung lumpur, itu bahan kimia yang ada di dalam pestisida atau pupuk itu bisa diikat oleh lumpur sehingga efikasinya kurang. Kalau pakai air jernih menyemprot bisa mati 90%, pakai air yang keruh mungkin matinya hanya 60%. Karena kemanjuran daripada pupuk dan pestisida yang Bapak-bapak semprotan akan berkurang karena diikat oleh lumpur yang ada di dalam air tadi. Tanah adalah penyerap pestisida yang baik. Kalau Bapak-bapak misalnya habis nyemprot, nggak mau cuci tangan, nggak ada sabun, masukkan ke lumpur tangannya. Lumpur itu akan menyerap pestisida. Untuk alasan yang sama, jangan gunakan air berlumpur untuk menyemprot. Usahakan air jernih. Kemudian yang kedua, pada waktu menyemprot gunakan butiran semprot yang pas untuk penyemprotan. Butiran semprot itu apa? Kalau kita menyemprotkan kan air terpecah menjadi butiran kecil-kecil Pak ya. Nah itu namanya butiran semprot atau bahasa kerennya droplet. Nah ukuran droplet juga akan mempengaruhi kemanjuran daripada pupuk atau pestisida yang Bapak semprotkan. Biasanya sebagai patokan untuk menyemprotkan fungisida dan insektisida gunakan butiran semprot yang ngebul. Ngebul Pak ya, apa namanya? Ngabut. Nah, ngabut. Tapi kalau untuk menyemprotkan herbisida
obat rumput, gunakan butiran semprot yang gede. Karena untuk menyemprot rumput itu perlu pembasahan. Jadi ini ada hubungannya dengan penggunaan nozzle spuyer. Biasanya kalau untuk menyemprot insektisida dan fungisida, gunakan spuyer yang menghasilkan semprotan halus. Misalnya spuyer lubang 4, lubang 5, lubang 18. Ya pokoknya usahakan pakai itu. Tetapi kalau untuk menyemprotkan herbisida, gunakan spuyer yang istilahnya spuyer kipas. Itu menghasilkan butiran-butiran yang gede. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, daun harus tertutup oleh semprotan secara merata. Jadi kita kalau menyemprot, kadang-kadang Bapak nanti menyemprot sudah biasalah, ahli saya tahu. Tetapi nanti kita akan lihat, akan buktikan apakah penyemprotan itu cukup efektif atau tidak. Contohnya begini, kadang-kadang ada orang komplain sama saya, Pak, saya sudah pakai mankosep, maaf saya pakai bahan aktif mankosep untuk menyemprot itu, tapi masih juga kena penyakit. Padahal mankosep itu katanya bagus. Nah, ternyata setelah dicek, Bapak menyemprot kebanyakan hanya permukaan daun yang atas yang kena, tapi bawahnya tidak pernah kena kesemprot. Padahal hama dan penyakit paling banyak itu ada di bawah daun. Nah, itulah makanya perlunya kalau nyemprot jangan hanya begini, tapi juga diputar supaya bagian bawah daun itu kena. Terutama untuk hama-hama seperti kutu kebul, nggak mau kutu kebul duduk di atas daun, tapi dia akan ada di bawahnya. Itu jadi yang pertama adalah air jernih, yang kedua adalah pakai ngabut atau tidak ngabut, yang ketiga adalah penutupan. Kemudian yang keempat itu kita harus merata penyemprotannya. Jadi jangan yang sebelah sini bagus tapi sebelah ujung sana kurang baik. Jadi tingkat kemerataannya juga itu penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan terlalu banyak pestisida atau pupuk yang hilang pada waktu menyemprot. Pada waktu Bapak menyemprot, tidak semuanya masuk ke tanaman. Kadang-kadang ada juga yang jatuh ke tanah. Betul, Pak? Nah, itu diusahakan sesedikit mungkin pestisida atau pupuk yang jatuh ke tanah. Biasanya terutama para petani cabai misalnya atau sayuran paling senang sekali menyemprot tuh sampai basah kuyup, sampai netes. Yang netes ini apa, Pak? Ya, obat. Obat? Iya. Bukan. Yang netes ini duit. Duit terbuang. Bapak saya kasih tahu, saya pernah melakukan percobaan pada tanaman bawang merah dan kentang. Di bawang merah itu, kalau kita menyemprotkan 1 liter, itu yang mengenai daun itu hanya 360 ml. Yang 600 sekian liter hilang. Berarti kalau Bapak menyemprotkan 1 juta rupiah, itu yang nempel di tanaman hanya 400.000, yang 600.000 hilang ke tanah. Jadi itu pentingnya kita mengusahakan agar waktu penyemprotan Bapak lakukan dengan hati-hati, tidak terlalu banyak pestisida atau pupuk yang jatuh ke tanah. Tentu tidak bisa 100% kena tanaman, tetapi paling tidak Bapak sudah mengurangi kehilangannya itu. Itu saja. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai dengan praktek? Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Itu tadi Bapak bilang netes itu kan duit ya Pak ya? Iya. Nah sekarang menurut penelitian Bapak kayak nyemprot itu berapa persen nempelnya, kebuangnya berapa persen gitu? Ya. Tergantung pada tanamannya dan tergantung kepada jarak tanaman dan sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya saja pada tanaman yang masih kecil begini, ada orang yang menyemprot pakai power sprayer. Tahu power sprayer yang untuk nyuci mobil? Yeah. Steam. Ya. Steam. Itu saya perkirakan 70% itu terbuang. Karena tanaman masih kecil, tetapi
disemprot pakai penyemprotan yang apa namanya, yang bukan main banyaknya. Jadi tergantung pada tanaman yang sudah besar, kemungkinan kehilangannya agak lebih berkurang. Tapi pada tanaman kecil banyak sekali pestisida yang hilang. Kemudian yang selanjutnya, kadang-kadang Bapak apa namanya, kalau begini Bapak nyemprotnya satu baris atau di swing? Satu baris. Oke, bagus. Tapi ada yang biasanya bukan tanaman terong, tanaman katakanlah jagung atau apa, baris-baris begitu, itu nyemprotnya begini. Nah, pada waktu pindah dari barisan yang satu ke barisan yang lain, yang tersemprot adalah tanah kosong, ya. Ruang kosong. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian juga tadi yang saya katakan, kadang-kadang ada yang menyemprot kalau belum sampai basah kuyup nggak mau berhenti. Nah, itu juga nanti akan menetes dan itu juga terbuang. Jadi saya bilang tadi, pada tanaman bawang merah kurang lebih 60% hilang, 40% nempel di bawang merah. Pada tanaman kentang yang umurnya kira-kira sebulan sampai 40 hari, itu yang hilang kurang lebih 40%. Jadi tergantung pada tanamannya. Pada tanaman terong, terus terang saya belum pernah melakukan penelitian. Itu baru yang hilang ke tanah. Belum lagi yang hilang pada waktu Anda nyemprot penguapan. Ini juga penting. Jangan menyemprot pada waktu matahari masih panas terik. Karena semprotan yang halus, sebagian nanti butiran semprot itu akan menguap karena kepanasan, menguap, hilang, tidak nempel di tanaman. Usahakan kalau bisa nyemprot itu sebetulnya kalau cuacanya baik itu paling bagus sore. Sekarang Sore, Pak. sore. Habis asar sampai kurang lebih menjelang maghrib. Kenapa sore? Karena kalau kita menyemprot sore itu makin ke sana matahari makin turun. Jadi tidak kepanasan. Kemudian makin ke sana kalau kita nyemprot sore, suhu udara makin lama makin turun. Karena ini penting sekali, kalau Bapak menggunakan pupuk dan pestisida sistemik, pupuk dan pestisida sistemik hanya bisa masuk ke dalam tanaman pada waktu dia masih dalam keadaan basah. Kalau sudah kering, airnya sudah menguap, tinggalnya kristal-kristal pupuk di situ tidak bisa diserap lagi. Jadi penyerapan itu hanya terjadi pada waktu basah. Oleh karena itu, kalau Bapak menyemprot sore, itu basahnya lama. Basah bukan berarti harus ada air, tapi lembab lah paling tidak. Jadi kalau menyemprot sore, basahnya lama. Tapi kalau menyemprot pagi, ke sana akan semakin panas. Itu sih idealnya, Pak ya, sebaiknya. Tetapi tentunya di alam kadang-kadang tidak bisa begitu, karena sore mungkin hujan, sore mungkin angin kencang. Oleh karena itu sebaiknya pagi, tetapi jaga jangan sampai pada waktu panas terik. Kecuali tadi saya katakan sebaiknya jangan panas terik, kecuali ada kecualinya. Kalau Bapak menggunakan apa tadi namanya? Pegasus, ya? Pegasus itu sebaiknya semprotkan pada waktu panas. Jadi kadang-kadang sulit untuk mengatakan sebaiknya begini, ada kekecualiannya. Pegasus sebaiknya disemprotkan pada waktu ada matahari. Tidak panas terik, tapi penting ada matahari. Jangan disemprotkan malam kalau Pegasus, nanti nggak bekerja dengan baik. Ada lagi pertanyaan, Pak? Oke. Kalau nggak ada kita akan main-main sebentar. Di sini saya akan siapkan. Kita akan menggunakan kertas yang namanya kertas peka air untuk mendeteksi bagaimana semprotannya. Saya minta tolong satu orang untuk menyemprot. Nanti seperti biasanya Bapak kalau menyemprot jangan diada-adakan, seperti biasanya saja. Normal aja, Pak. Normal saja. Ya. Oke. San badan nyemprot. Jangan di. Gini. Iya. Cat dulu nang bapuk din. Beli ukur. Hah? Tajam kita di tingkatan. Ya anak pula ada anak. Ada turunan. Hah?
Ya ini sih cukup lah. Nah, tapi agak ya oke lah, enggak, ini bagus. Ya. Kalau ini Pak, Kurang baik, itu kurang baik. Itu sangat kurang baik. nah, ini bagus. Nah, Ini bagian bawah nggak kena. Betul Pak? benar Pak. Ya. Jadi ini nggak kena. Kurang baik. Atasnya kebanyakan atasnya itu saya yakin pasti baik. Nah, begini sambil terus nih. Apa kalau untuk pupuk atas cukup? Karena pupuk tidak harus di bawah. Ya, sama nanti dia akan meresap. Tetapi kalau untuk hama dan penyakit, Bapak harus lebih teliti ya. Ya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi sebelah sana, Pak. Ya. Ini Pak. Ya, silakan kalau Pak Garis nanti kan diedit, silakan banyak-banyak. Bawah Kang, di bawah Kang. Kita mau di Cepengan. Nah, tuh kurang. No, Kurang ya. kurang banget. Yang bawah lagi tadi ada yang Nah ini, sama sekali nggak ada. Kuning ya? Kuning Kuning. bersih ya? Kuning bersih. Oh, Nah ini apa lagi nih? Nggak kena. biasanya orang menyemprot ke atas dulu, kemudian nanti kembali ke sini bawahnya, Pak. Oh, jadi nggak diputar gitu Bang? Iya. Diputar. Diputar bagus, tapi banyak hilang. Iya, iya. Ya, Pak ya. Ya, bagaimanapun juga kehilangan pasti ada. Iya, maksudnya lebih banyak juga. Mungkin Bapak pernah mendengar apa yang namanya pestisida sistemik. Oh iya. Petugasnya bilang kalau sistemik gak apa-apa, semprot aja di atas, nanti dia akan merata ke bawah, Meresap ya. meresap ke bawah. Ada betulnya, tetapi tidak semuanya betul, karena sistemik itu ada macam-macam. Ada sistemik yang bergerak ke atas, ada sistemik yang bergerak ke bawah. Kalau bergeraknya ke atas, Bapak semprot hanya atasnya, yang bawah nggak dapat. Jadi pesan saya, lupakan dulu soal sistemik dan tidak sistemik pada saat nyemprot. Yang penting rata, semua dapat, baik itu sistemik maupun tidak sistemik. Ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Jelajah Tani ini ya. Jadi kita ada channel yang namanya Jelajah Tani. Jadi hari ini kita alhamdulillah, jadi Pak Panut sudah berbagi pengalamannya ya. Ternyata memang selama ini yang kita anggap sudah benar itu ternyata masih ada salah kan gitu. Jadi Bukan salah Pak, ada kekurangan. Ya, kekurangan. Jadi harusnya memang ada beberapa pestisida yang memang harus atas dan bawah itu kena ya. Kalau untuk pupuk daun oke, nggak masalah karena permukaan daun. Jadi pupuk daun itu memang menyerap itu karena ada perbedaan tekanan osmosis ya. Tapi kalau untuk pestisida itu harus kena sasarannya atau hamanya. Jadi atas bawah. Jadi ada beberapa hal tadi Pak Panut sebutkan untuk menjaga efikasi supaya lebih optimal bahan yang kita semprotkan ya. Tadi ada penggunaan air yang harus bersih ya. Terus kaparannya harus ngabut atau ada untuk herbi itu ya harus agak sedikit besar ya. Terus ya beberapa hal tadi, jadi terik matahari itu harus diperhatikan juga ya. Jadi itu yang bisa saya rangkum sedikit. Jadi sahabat Mutiara, jika Jelajah Tani episode kali ini bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk lebih banyak lagi memproduksi video-video edukasi lainnya. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Merauke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Merauke Tetap Jaya. Bagi Anda yang nonton di YouTube, silahkan like
video ini dan subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan update-update video kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa. Kita sampai jumpa di acara jelajah tani berikutnya ya, episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Hehehe.